Selamat malam Bu, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Sarah Afrida Purba dengan NIM 220501010019 ingin menjawab pertanyaan dari UAS yang sudah Ibu berikan. Baik, yang pertama, jelaskan asumsi dasar dari teori-teori konstruksi diri atau realitas berikut ini. A. Teori manajemen krisis isu citra dan reputasi. B. Teori persuasi dan produksi pesan. C. Teori hubungan media dengan publik. D. Teori media determinisme. Baik. A. Teori manajemen krisis isu citra dan reputasi. Manajemen krisis atau krisis manajemen merupakan area keahlian yang harus dimiliki oleh setiap public relation yang berorientasi kepada masa depan dan mencoba mengantisipasi kejadian yang dapat mengganggu hubungan-hubungan penting. Manajemen isu merupakan proses proaktif dalam mengelola isu-isu, tren, atau peristiwa potensial, eksternal dan internal yang memiliki dampak baik negatif maupun positif terhadap perusahaan dan menjadikan isu sebagai peluang meningkatkan reputasi perusahaan. Manajemen reputasi, menurut definisi tersebut, adalah proses mengatur atau mengendalikan persepsi masyarakat dalam mengambil keputusan atau penilaian terhadap perusahaan yang bersangkutan untuk memperoleh reputasi yang baik dan dilakukan oleh public relation. B. Teori persuasi. Teori persuasi artinya ajakan kepada seseorang dengan cara memberikan alasan dan prospek baik yang meyakinkannya atau bujukan yang halus. C. Media humas atau PR media yang merupakan segala bentuk media, sarana atau saluran atau channel yang digunakan praktisi humas dalam pekerjaannya dengan tujuan publikasi yang luas agar produk atau jasa yang humas pasarkan lebih dikenal oleh masyarakat. D. Teori determinisme. Menurut M.C. Luhan, bahwa media merupakan faktor utama untuk memengaruhi asumsi-asumsi dasar teori determinasi. D. Teori determinisme menurut M.C. Luhan, bahwa media merupakan faktor utama untuk memengaruhi hal lainnya. Asumsi dasar teori determinisme adalah media komunikasi membentuk perilaku manusia karena setiap media memiliki karakteristik berbeda dan unik. E. Di sini saya akan memberikan kasus dari Twitter High Commuter, bukti pentingnya etika PR. Pada Juni 2022, media sosial sedang diramaikan dengan kasus public relation yang menangani Twitter KI Komuter lain membalas laporan pelecehan seksual dari kalayaknya dengan tidak beretika. Tanggapannya dinilai tidak memperhatikan hak-hak pihak lain serta tidak menghormati pendapat dan martabat orang lain. Bahkan terlihat tidak memperhatikan harga diri seseorang dan kepentingan umum. Tindakannya tidak menunjukkan rasa tanggung jawab dengan keamanan dan kenyamanan kalayaknya sehingga telah melanggar kode etik public relation. Dua. Jelaskan secara detail 3 teori komunikasi dalam kajian media dan khalayak disertai dengan contohnya, serta teori komunikasi dalam tradisi kritis. Yang pertama, teori determinisme teknologi atau technological determinism theory.
Teori determinisme, teknologi ini pertama kali dikemukakan oleh Marshall McLuhan di tahun 1962 yang merupakan ide dasar dari teori ini, yakni bahwa perubahan yang terjadi di berbagai macam cara berkomunikasi akan membentuk juga keberadaan manusia itu sendiri. Teknologi membentuk individu terkait bagaimana cara mereka berpikir dan berperilaku dalam masyarakat, sehingga teknologi tersebut pada akhirnya mengarahkan manusia untuk bergerak lebih maju. B. Teori imperialisme budaya atau cultural imperialisme teori. Teori imperialisme budaya pertama kali dicetuskan oleh Herb Schiller tahun 1973, di mana teori yang satu ini menyatakan bahwa negara barat akan mendominasi media yang ada di seluruh dunia. Alasannya yaitu, media massa barat memiliki efek yang kuat untuk mempengaruhi media di negara lainnya. Setiap negara berkembang cenderung lebih sulit untuk memproduksi media massa seperti negara barat karena keterbatasannya yang mereka miliki. C. Teori spiral keheningan atau Spiral of Silence Theory. Teori spiral keheningan yang dicetuskan oleh Elisabeth Noel Neumann menganggap bahwa suara minoritas sulit untuk diterima oleh media, sehingga hal itu menyebabkan kelompok minoritas harus menyembunyikan pendapat atau pandangan mereka saat berada di dalam kelompok mayoritas. Seseorang yang berpikir bahwa mereka adalah orang minoritas akan menekankan pandangannya. Tapi daripada itu, apabila seseorang memiliki pendirian yang sangat kuat, maka orang tersebut tidak akan mudah terbawa opini mayoritas. Misalnya, apabila opini menyangkut bahwa daging babi itu haram dan dia percaya betul akan hal tersebut, pastinya dia akan menolak dengan sangat tegas apabila ada opini yang mengatakan bahwa daging babi itu halal untuk muslim. Tiga, jelaskan pemahaman Anda mengenai asumsi dari teori ekologi media Marshall McLuhan terkait teknologi dan masyarakat, serta pandangannya the medium is the message. Berikan jawaban serta contoh. Baik, menurut saya yaitu contoh teori ekologi media yakni dari sikap, pikiran, dan pendapat seseorang bisa dipengaruhi media dengan mudah. Misalnya, ada perkelahian yang dilakukan ketika dua orang terlibat dalam masalah. Jika awalnya kita yakin bahwa masalah bisa diselesaikan secara damai, sejak menonton adegan tersebut, kita menjadi percaya pada hal yang berlawanan, karena salah satu asumsi dari teori ekologi media tersebut menghubungkan ke dunia, yang artinya kita tidak bisa lagi hidup tanpa media elektronik, dan kita tidak bisa percaya kalau kita tidak melihat itu langsung. Sekian dari jawaban yang bisa saya sampaikan. Jika saya memiliki kata-kata atau penyampaian tidak berkenan kepada Ibu, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih.